Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Ibu, dimana untuk pertemuan ini syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan ini kita sudah memasuki pertemuan ke-6, di mana kita akan membahas bab baru, yaitu Bab 2, menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, untuk materi yang akan kita bahas yaitu bagian A, kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan yang akan dicapai adalah siswa mampu menjelaskan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam materi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kita sama-sama akan mempelajari 4 materi. Yang pertama adalah kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, substansi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat adalah mengamalkan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana dalam mengamalkan ini bisa kita lakukan dalam keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materinya, mari kita sama-sama menyimak pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita simak ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Nah, itulah tadi pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Ibu harap anak-anakku semua bisa membacakan dengan baik bagaimana pembacaan teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, pengertian Undang-Undang Dasar 1945. Ada 3 artinya. Yang pertama, sebagai sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan dan tekad bangsa Indonesia. Yang kedua, sebagai sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam lingkungan nasional dan internasional. Dan yang ketiga, mengandung nilai yang universal dan lestari, di mana universal artinya bahwa nilai-nilai yang tersebut dijunjung tinggi oleh bangsa yang beradab. Adapun lestari artinya bahwa ia mampu menampung dinamika masyarakat. Nah, selanjutnya kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Ada 2 macam, yaitu hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis. Nah, dalam hukum dasar tertulis, dia itu bersifat mengikat dan memaksa dan berisi norma-norma, di mana dia dijadikan sebagai sumber hukum dan sebagai alat kontrol. Maksudnya di sini undang-undang ini bersifat mengikat dan memaksa, di mana ketika misalnya ada masyarakat yang melakukan pelanggaran, entahkah itu pelanggaran pidana atau perdata, maka dia akan diberikan sanksi berupa pidana atau perdata. Seperti itu. Jadi misalnya kayak mencuri, membunuh atau merampok, nah itu masuk pelanggaran hukum dasar tertulis karena terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang tertulis. Nah, yang kedua, kedudukan yang kedua yaitu hukum dasar tidak tertulis, di mana kata lainnya adalah konvensi. Maksudnya di sini ada peraturan yang tidak mesti tertulis dalam buku perundang-undangan, tapi tetap diatur dan tetap dipatuhi oleh masyarakat. Kenapa? Karena ini suatu adat istiadat. Misalnya kayak gini, misalnya dalam suatu masyarakat ada peraturan atau misalnya istilahnya kayak pamali gitu ya, dalam lingkungan masyarakat, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Kita tetap tunduk dalam aturan itu, aturan adat itu, karena itu merupakan aturan yang tidak tertulis yang tetap kita patuhi, karena kapan kita melanggar maka tetap juga mendapatkan sanksi, tapi berupa apa? Berupa cemoohan, berupa teguran ya, bukan dia hukumannya berupa pidana atau penjara, bukan seperti itu ya. Jadi ada 2 kedudukannya, ada dia hukum konvensi dengan hukum dasar tertulis. Oke? Jadi Undang-Undang Dasar bukanlah hukum biasa, melainkan hukum dasar, yaitu hukum dasar yang tertulis. Dengan demikian, setiap produk hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, bahkan setiap tindakan atau kebijakan pemerintah haruslah berlandaskan dan bersumber pada peraturan yang lebih tinggi, yang pada akhirnya peraturan perundang-undangan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 karena dia adalah sumber hukum. Nah, di mana muaranya adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Maka Undang-Undang Dasar dengan Pancasila itu tidak bisa terpisahkan. Karena Pancasila sebagai dasar negara, maka undang-undang sebagai dasar hukum negara. Jadi dalam kedudukan yang demikian itu, Undang-Undang Dasar 1945 dalam kerangka tata urutan perundang-undangan atau hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia menempati kedudukan yang tertinggi. Paham sampai di sini? Nah, sekarang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengandung pokok-pokok pikiran. Yang pertama adalah persatuan
Yang kedua, keadilan sosial. Yang ketiga, kedaulatan rakyat. Yang keempat, ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Pokok pikiran pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Dan pokok pikiran keempat adalah negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikutnya, makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bagi perjuangan bangsa. Nah, dalam makna pembukaan ini, kita sama-sama tahu bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai 4 alinea. Jadi, yang alinea pertama mengungkapkan suatu dalil objektif bahwa penjajah tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Dan dia mengungkapkan pernyataan subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajah. Nah, untuk makna alinea yang kedua, yaitu mengungkapkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur, dan menunjukkan adanya ketepatan dan ketajaman penilaian. Nah, untuk makna alinea yang ketiga, memuat motivasi spiritual yang luhur dan merupakan pengukuhan atas proklamasi kemerdekaan dan menunjukkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, untuk alinea yang terakhir, yaitu alinea keempat, menegaskan tujuan dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan nasional dan menegaskan bahwa bangsa Indonesia mempunyai fungsi yang sekaligus menjadi tujuan. Bangsa Indonesia berbentuk republik. Bangsa Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nah, Pancasila ini tidak boleh dipisahkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagai sumber hukum negara Indonesia. Semoga paham sampai di sini ya. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang kedudukan undang-undang dan makna serta pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Ibu akan menampilkan pengamalan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari, di mana undang-undang ini merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum tertinggi yang harus ditaati, bukan hanya oleh rakyat, tetapi juga oleh pemerintah serta penguasa. Maka dari itu, setiap warga negara hendaknya memiliki keinginan kuat terhadap konstitusi negara sebagai berikut, yang mana konstitusinya atau peraturannya, peraturan terhadap budaya atau taat kepada asas dan taat terhadap hukum. Nah, sebagai warga negara yang baik, maka kita harus bersikap terbuka, mampu mengatasi masalah, menyadari adanya perbedaan, memiliki harapan realistis, penghargaan terhadap karya bangsa sendiri, dan mau menerima dan memberi umpan balik. Nah, itulah salah satu contoh mengamalkan makna pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kalian bisa memahami dari penjelasan kedudukan dan makna Undang-Undang Dasar 1945.
Ibu harap kalian sudah paham untuk penjelasan ini. Ibu harap kalian telah mencatat ke dalam buku catatan penjelasan materi yang dianggap penting yang Ibu jelaskan tadi ya, mulai dari awal. Jadi catat materinya, catat apa yang Ibu jelaskan yang penting-penting ya, tulis ke dalam bukunya. Lalu silahkan dipoto catatannya, lalu kirim ke Google Classroom ya, seperti biasa. Nah, akhir kata untuk pertemuan hari ini Ibu rasa cukup. Semoga kalian bisa mengerti tentang penjelasannya ya. Ibu ucapkan banyak terima kasih atas perhatian kalian semua untuk mengenai penjelasan-penjelasan yang Ibu sampaikan ya. Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.